Hello everyone, anywhere, everywhere. Salam cemungut, 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 cemungut. Sahabat-sahabat, banyak di antara kita sering mendengar ungkapan bahwa barang siapa mengenal dirinya sendiri dengan benar, maka ia akan mengenal penciptanya. Sahabat-sahabat, ungkapan itu bukan sebuah kata-kata lip service atau konsep belaka, tapi itu sebuah konsep atau kata-kata atau ungkapan yang berdasarkan kenyataan. Sekali lagi ya, ungkapan yang sering kita dengar yang mengatakan bahwa barang siapa mengenal dirinya sendiri, ia akan mengenal penciptanya. Itu adalah ungkapan yang sungguhan, berdasarkan fakta, realita, kenyataan. Jadi bukan hanya konsep atau ide, gagasan, katanya, ceritanya saja. Bukan ya, tapi itu sungguhan. Jiwa manusia yang suka bersyukur, berbahagia, gampang happy, gampang sukacita, itu sesungguhnya adalah efek atau buah atau hasil atau akibat dari suatu kesadaran spiritual. Jiwa-jiwa dari orang yang sudah betul-betul mengenal apa, siapa, dan bagaimana dirinya sendiri, niscaya akan gampang banget bersyukur setiap hari, bersukacita, gembira, bahagia, gampang banget. Orang-orang yang gampang menikmati setiap saat, setiap momen di hari-harinya, gampang menikmati segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, itu adalah orang-orang yang sudah mencapai kesadaran makrifat. Ya. Jadi orang-orang atau jiwa-jiwa ini sudah tahu hakikat hidup itu untuk apa. Dan karena sudah tahu hakikatnya sudah didapat, maka dia akan berada dalam kesadaran makrifat. Makrifat itu menikmati hakikat kehidupan ini. Ya, jadi kalau dalam istilahnya ada syariat, tarikot, hakikat, makrifat. Makrifat ini adalah tujuan utama. Manusia mengenal penciptanya, mengenal kehidupan ini, sehingga menikmati kehidupan. Ini tujuan utamanya. Menikmati itu makrifat. Tahu tujuannya itu hakikat. Nah, tarikot ini menjalani hal-hal atau melakukan hal-hal sesuatu untuk mencapai hakikat. Sudah mencapai hakikat, menikmati, namanya makrifat. Nah, sedangkan syariat ini masih cara, teori, konsep, aturan. Ya. Nah, jadi orang-orang yang sudah memahami makrifatnya dan juga hakikatnya, maka akan sadar bahwa torikot atau syariatnya ini bisa macam-macam. Terserah mana yang Anda rasa nyaman, Anda merasa sip, silakan dilakukan sampai mencapai hakikatnya. Nah, kalau hakikatnya sudah dicapai, sudah diketahui, mari dinikmati. Itulah makrifat kehidupan. Sobat-sobatku, orang atau jiwa yang sudah mengenal apa, siapa, dan bagaimana dirinya, ini akan gampang banget mensyukuri segala sesuatu yang setiap hari ada di dirinya dan di sekitar dirinya. Misalkan, nah ini sahabat-sahabat sambil sarapan ya. Saya sekarang lagi sarapan nasi rawon. Coba tak cicipin dulu ya.
Sahabat-sahabatku, nasinya ada rasanya, kuah rawonnya ada rasanya, gurih-gurih, nikmat begitu ya, terasa rempah-rempahnya. Terus ini juga ada labu siam ya. Labu siam ini saya tidak pernah ikut menciptakan, tapi tinggal menikmati. Beras yang kemudian jadi nasi ini, yang berasal dari padi, saya tidak pernah susah-susah bikin beras satu-satu, bikin padi, tidak. Tapi tinggal menikmati begitu saja. Ya, kalau mungkin Anda yang makan daging sapi, daging ikan, daging ayam juga ya. Ketika Anda makan daging sapi, Anda tidak pernah susah-susah bikin sapi toh. Ya. Nah, sahabat-sahabatku, ketika saya sekarang makan dan bisa lidah saya merasakan ada rasa gurih, sedap, asin ya. Lidah saya ini cuma satu. Ini lidahnya. Nah, dari dulu ya cuma satu ini. Tapi lidah yang satu ini, ketika untuk mau merasakan bumbu rawon, tidak harus diinstal dulu dengan aplikasi rawon. Tidak perlu. Langsung bisa mencicipi rasa rawon. Kemudian, ketika ini misalkan mau makan, merasakan rasa kerupuk lidah yang satu ini, dimana saya tidak pernah susah-susah membuat lidah ini. Ketika saya baru lahir, saya tidak susah-susah membuat lidah dulu, kemudian dipasang. Tidak. Tapi lidah ini diberikan begitu saja. Dan dengan satu lidah ini, saya bisa menikmati aneka macam rasa. Seperti sekarang, mau makan kerupuk. Tidak harus diinstal dulu, dipasangi aplikasi rasa kerupuk, baru bisa merasakan kerupuk. Nggak perlu. Nikmat kan? Asik toh. Mau makan kerupuk, tinggal makan, ada rasanya. Mau makan rawon, tinggal makan, ada rasanya. Mau minum air, nggak harus diinstal dengan aplikasi Aqua dulu, baru lidah saya bisa merasakan air. Nggak perlu, langsung aja. Nikmat, segar. Nikmat kan? Ini baru ngomongin lidah ya. Kita belum ngomongin hidung, belum ngomongin telinga, belum ngomongin mata, belum ngomongin tangan, belum ngomongin segala kehebatan instrumen-instrumen di tubuh kita yang lainnya. Belum. Kita baru ngomong lidah. Nanti habis makan, saya mau minum Yakult. Ya. Nah, ini. Ketika nanti saya minum Yakult ini, tidak harus lidahnya diinstal dengan aplikasi Yakult dulu. Tidak perlu. Atau nanti ini ada telur asin ya, telur asin. Tidak harus diinstal dengan aplikasi telur asin, baru lidah bisa merasakan telur asin. Nggak perlu. Atau nanti mau makan coklat ini, ya, makan coklat ini tidak harus diinstal dulu, lidahnya harus diinstal dengan aplikasi coklat. Nggak perlu. Mau minum teh misalkan. Mau minum teh. Mau minum teh. Tidak harus sebelum minum teh, lidahnya diinstal dulu. Dengan aplikasi teh, baru bisa merasakan teh. Nggak perlu ya. Jika gadget atau HP Anda yang sangat canggih, HP kita yang canggih, untuk bisa connect dengan YouTube harus diinstal aplikasi dulu. Android, YouTube, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya.
baru bisa connect. Nah, sedangkan kita tidak perlu, sahabat-sahabat. Untuk lidah kita bisa menikmati segala macam rasa, aneka rasa yang ada di muka bumi ini. Rasa buah-buahan yang berbeda, rasa ikan, rasa daging, rasa tumbuh-tumbuhan, dan rasa apa aja. Tidak harus diinstal dulu. Kita sudah diberi gratis dan tinggal menikmatinya. Ya, sehingga nikmat Tuhan apalagi yang hendak engkau dustakan. Sambil makan ya, sobat-sobat. Jadi untuk senantiasa mensyukuri, menikmati hidup ini, bagi orang-orang yang sudah mengenal apa, siapa, dan bagaimana dirinya, itu jadi sangat gampang. Tidak banyak syarat. Nanti saya akan menikmati hidup kalau sudah punya is one, is two, dan istri. Nggak perlu ya. Nikmati hidup sekarang, saat ini juga. Jadi akan gampang. Jiwa-jiwa yang sudah mengenal apa, siapa, dan bagaimana dirinya akan gampang menikmati setiap momen-momen dalam kehidupan ini. Tadi kita baru ngomong dari sisi lidah saja. Belum nanti kalau kita ngomong dari sisi mata, dari sisi pendengaran, dari sisi pikiran, imajinasi, hayalan dan sebagainya. Wah, lebih asik lagi. Ya. Jadi hidup ini sangat nikmat, sangat asik, sangat cihui. Asal kita ngerti siapa, apa, dan bagaimana diri kita ini. Dan sahabat-sahabatku, ada satu hal yang juga asik ya. Orang-orang yang sudah mengenal apa, siapa, dan bagaimana dirinya. Tidak akan lagi gampang merasa iri dengan pribadi lain. Iri dengan kakak, dengan adik, dengan tetangga, dengan orang lain. Nggak bakalan. Karena sudah ngerti betul bahwa diri saya ini satu-satunya di dunia. Unik, tidak ada duanya. Wah. Jadi tidak bisa sembarang disamakan, sembarang dibandingkan dengan orang lain. Nggak ada. Ya. Orang yang namanya Franz, saya kan namanya Franciscus ya. Orang namanya Franciscus atau Franz di dunia ini banyak, sahabat-sahabat. Sebelum saya lahir ada banyak. Sesudah saya lahir ada lagi yang banyak diberi nama Franz. Tapi Franz yang sekarang ngomong dan sedang Anda lihat ini satu-satunya di dunia. Tidak ada duanya. Anda juga gitu. Siapapun Anda, nama Anda apakah Michael, Saiful, Tukiyem, Tukimi, siapapun nama Anda. Anda itu satu-satunya di dunia. Tidak ada duanya. Dan Anda memiliki instrumen yang luar biasa. Lidah Anda ajaib. Anda tidak pernah susah-susah bikin lidah, tapi sangat ajaib. Mata Anda ajaib, telinga Anda, hati, pikiran, tangan, jeroan ya. Kita belum ngomong jeroan. Ini saya lagi makan apa namanya? Rawon ini ya. Ini apa nih kalau di Jawa dibilangnya labu siam ya. Labu siam ini saya makan. Ada rasanya, enak sekali. Di mulut ada rasanya, di lidah ada rasanya. Coba saya telan. Ditelan pun ada rasanya. Ada rasanya. Nah setelah itu saya nggak tahu. Saya tidak repot-repot bagaimana cara mengambil sari-sarinya. Yaitu urusannya perut. Urusannya lambung, usus. Menyerap sari-sari makanan, dialirkan ke darah, jadi tenaga dan sebagainya. Nggak perlu repot-repot. Dan kemudian besok pagi ketika sisa-sisa atau ampas dari makanan yang sudah saya makan harus dikembalikan ke alam atau pergi ke WC atau ke jamban. Ada rasanya juga. Nah, jadi sebelum dimakan ada rasanya. Saat dimakan di lidah ada rasanya. Ditelan ada rasanya. Nanti jadi energi ada rasanya juga. Ayo, kurang hebat apa? Kurang asik apa? Kurang nikmat apa hidup ini? Oke sahabat-sahabat, saya tak melanjutkan dulu ya. Have breakfast.
alias mangan, mbadok, menikmati hasil karya Sang Maha Hidup. Semuanya berasal dari Maha Hidup, yang menikmati juga hidup dan untuk hidup. Oke, salam jumpa di video yang lain. Salam dari saya, wartawan kabar baik bagi dunia.